Selama bulan pertama ini sudah betul, karena banyak sekali orang yang punya kepedulian. Pagi ada Pak Dipo Alam, mantan menteri, mantan seknek, ada Pak Bekto, mantan Bariskrim, ada Institut Peradaban di sekretariat sana. Nah, ya intinya banyak yang peduli gitu loh untuk memberi masukan. Jadi apa yang kita lakukan untuk membuka diri selama bulan pertama ini sudah betul, karena banyak sekali orang yang punya kepedulian. Itu bagus, sebagian ada yang sama, tapi ya sekretariat akan melakukan pendataan. Kira-kira nanti ada yang perlu kita putuskan. Nanti pada bulan kedua itu kita memilih kira-kira untuk kebijakan reformasinya kayak apa, yang ujungnya nanti pasti mengubah undang-undang. Nah, untuk rumusan undang-undangnya nanti bulan ketiga. Jadi kira-kira Januari sudah bisa, akhir Januari sudah bisa kita siapkan format dan arah kebijakan seperti apa untuk reformasi kepolisian. Tapi ya bulan pertama ini kita selesaikan dulu. Ada kira-kira lebih dari 100 kelompok yang bersurat, ya kan? Untuk audiensi itu? Untuk audiensi, untuk memberi masukan. Bayangin, jangan merasa mendesak semua gitu loh. Ini kan bagus untuk kita buka ruang partisipasi publik yang bermakna, gitu. Terkait mengelola aspirasi masyarakat terkait dengan isu-isu yang dilaporkan, atau mungkin bisa diselesaikan? Jadi ada dua macam nanti yang sifatnya ke depan memerlukan policy reform gitu. Itu satu kelompok. Yang kedua itu yang kira-kira yang operasional, kasus yang nanti kalau memang itu masuk akal dan memang baik, kita rekomendasikan kepada Kapolri yang juga adalah anggota dari komisi ini, langsung dikerjain. Intinya kita berharap Polri, dan itu dia tunjukkan sebagai sikap Kapolri, dan juga kemarin saya diundang ke Mabes Diklat Brimob, semua petinggi Polri hadir. Saya juga sampaikan bahwa polisi, saya syukuri di bawah kepemimpinan Pak Listio Sigit, sikapnya adaptif dan responsif, terbuka, ya kan, untuk menerima masukan-masukan, ya kan, yang bisa langsung dioperasionalkan, langsung dikerjakan aja. Jadi Pak Sigit kemarin menyampaikan ada perubahan tema dari mengawal, menjaga, mencegah ke melayani. Jadi polisi ke depan diharapkan lebih, ya kan, ngayomi, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Gitu kira-kira itu. Pemberlakuan KUHP dan KUHP, apakah akan berdampak dengan tim ini? Ya pasti, itu juga akan kita diskusikan. Jadi kita harus syukuri KUHP sudah ditetapkan dan mulai akan berlaku tahun depan. Ini sejarah. Kenapa? Usaha untuk memperbarui KUHP kan sejak tahun 63 baru berhasil sekarang. 2023 kemarin, dan berlakunya mulai tahun depan. Jadi kita harus siap-siap. Yang kedua, yang terakhir KUHP. Nah, ini kan pasangan hukum material dan hukum formilnya. Nah, di mana di dalamnya salah satu yang juga mengalami penguatan kebijakan ialah mekanisme restoratif justice. Ya, peradilan yang memulihkan, bukan sekedar membalas kesalahan. Nah, ini filosofi baru yang mudah-mudahan lebih sesuai gitu loh dengan karakter negara hukum kita.
Fraksi dari Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik Sabtu kemarin bikin di konferensi pers, termasuk ada LBH di situ Pak, mengkritik justru KUHP yang berlaku saat ini malah memperkecil peluang untuk reformasi Polri itu. Anda seperti apa soal pandangan itu? Ya bisa itu kalau tidak setuju, kalau ada yang serius gitu, segera aja ajukan ke MK. Tidak usah nunggu 30 hari, tidak usah nunggu ditandatangani oleh Presiden. Tapi jadi mereka berharapnya perpu Pak. Gitu. Hah? Tapi mereka berharapnya Lo kenapa perpu? Karena Itu kan ada pasal bermasalah itu. lah iya diajukan judicial review. Itu mekanismenya. Kok perpu? Nanti kalau perpu ditetapkan untuk kepentingan yang lain marah. Nah, ini supaya yang sesuai sama dia bikin perpu. Jadi perpu itu kayak jadi gitu loh. Ya kan? Itu nanti disalahgunakan. Ya udah sudah ada mekanismenya. Undang-undang sudah jadi dan sudah disahkan secara material, sudah final. KUHP itu sudah final disahkan di DPR berdasarkan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar kita. Tapi ada peluang di situ dalam 30 hari kalau Presiden tidak menandatangani itu langsung sah menjadi undang-undang, artinya sudah final secara material. Nah, maka tidak usah nunggu 30 hari, ajukan aja ke MK, dan MK pun harus sudah membangun tradisi bahwa tidak usah nunggu diundangkan dulu pakai nomor baru diuji. Jadi rancangan undang-undang yang sudah ketok palu itu sudah final secara material, daripada nanti menimbulkan korban, segera aja diuji, minta prioritas sidang cepat. Nah gitu. Jangan perpu dong. Nanti dilanjut ya teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Habis selesai. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV,